Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Mahfud Fari dengan NIM 49. Saya Sarah Desya Dermawan dengan NIM 34. Saya Tidinul Amalia NIM 18. Saya Khairul Rosid dengan NIM 72 dan Alvin Mufti Amin yang berhalangan hadir pada kegiatan ini. Kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan observasi mengenai pencemaran air sungai oleh limbah di Kecamatan Arjasa. Sungai ini merupakan sungai yang berada di Kecamatan Arjasa yang berdekatan dengan salah satu pabrik kayu. Sungai ini sempat tercemar oleh limbah dari pabrik tersebut yang mana membuat masyarakat sekitar resah karena masyarakat menggunakan sungai ini untuk kehidupan sehari-hari. Komisi C DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke daerah pabrik kayu yang berada di Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka melakukan inspeksi mendadak tersebut diduga karena ada keluhan warga yang dikira membuang sampah itu ke daerah sungai atau membuang limbah ke daerah sungai. Diduga pabrik tersebut sudah menimbulkan berbagai macam keluhan warga seperti aliran sungainya itu tidak jernih dan bisa berbuih-buih, dan dampaknya masyarakat yang mandi di sekitar pabrik tersebut mengalami gatal-gatal seperti gatal kulit dan penyakit kulit lainnya. Diduga itu karena limbah dari pabrik kayu yang berada di Arjasa tersebut. Dampaknya aliran sungainya pun berubah menjadi seperti ada busa-busa berwarna putih yang mirip salju. Sejumlah fakta menyebutkan bahwa pabrik kayu tersebut baru saja mendapatkan izin instalasi pengolahan air limbah. Padahal pabrik tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2016. Sebelumnya untuk aliran air limbah dialirkan di sungai warga sekitar. Dampaknya mengakibatkan gangguan kesehatan pada warga sekitar dan juga gangguan pada sektor pertanian. Menurut hasil wawancara bersama salah satu penyuplai kayu gas sekitar pabrik mengatakan bahwa misalnya dulu pernah terjadi pencemaran sungai akibat limbah pabrik. Namun saat ini pihak pabrik telah memberikan solusi dengan menampung limbahnya ke sebuah tangki lalu disuplai ke daerah Pasuruan untuk diolah lagi menjadi sebuah pupuk cair. Saat melakukan observasi, kelompok kami tidak hanya menemukan permasalahan limbah oleh pabrik, namun juga terdapat masalah lain, yakni limbah rumah tangga. Dapat dilihat bahwa banyak sekali timbunan sampah rumah tangga yang berada di sungai ini. Timbunan sampah ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan sekitar, sehingga mereka dengan mudah membuang sampah ke area sungai. Dikutip dari WHO bahwasanya ada beberapa ciri-ciri air sungai yang masih layak dikonsumsi, antara lain airnya yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa. Namun pada kondisi saat ini bahwasanya air yang ada di sungai terlihat keruh dan sedikit berbau, serta masyarakat sudah enggan untuk menggunakan air sungai dikarenakan adanya isu-isu terdahulu bahwasanya air yang ada di sungai telah mengalami pencemaran air akibat limbah yang dihasilkan oleh pabrik sekitar. Selanjutnya yakni solusi mengenai limbah sampah, karena pada saat kelompok kami melakukan observasi belum ada solusi mengenai limbah sampah rumah tangga ini. Solusi yang pertama yakni daur ulang sampah. Kita dapat mengubah sampah yang tidak bernilai menjadi barang yang bernilai ekonomis dengan membuat kerajinan seperti tas dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yakni pemilahan sampah, yaitu sebuah kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya. Pemilahan sampah sendiri bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Tujuan dari pemilahan sampah sendiri yaitu untuk mempermudah pengelolaan sampah di tempat selanjutnya. Yang terakhir yakni pengomposan,
yakni sebuah proses alami mendaur ulang bahan organik seperti daun dan sisa makanan menjadi pupuk berharga yang dapat menyuburkan tanah dan tanaman. Hal ini sebenarnya upaya dalam mengurangi sampah organik yang masuk ke TPA dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Upaya tersebut diantaranya dengan belanja kebutuhan makanan secukupnya,